tentang makmum, artinya tentang pembahasan syarat dan ketentuan yang menyangkut tentang salat berjamaah. Yang pertama, beliau membicarakan tentang imam, wadhaiful imam, ataupun tugas imam ataupun aturan menjadi imam. Yang pertama, yang al-adab yang pertama ataupun ketentuan yang pertama adalah seseorang jangan maju untuk jadi imam terhadap kaum yang membencinya. Jadi kita imam di satu masjid, padahal jamaah di situ tidak menyukai kita, jangan. Jadi jangan jadi imam untuk makmum yang tidak menyukainya. Karena ada hadis yang terakhir yang 3 golongan yang salat mereka tidak melewati kepala mereka. Salah satunya adalah wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam satu kaum yang padahal kaum itu membencinya. Tapi benci di sini karena alasan syar'i. Bukan benci karena beda suku ataupun benci karena beda partai. Nah, itu tidak. Yang alasan syar'i, misalkan imam itu fasik, imam ini ahli maksiat, sehingga jamaah enggak mau dipimpin oleh imam yang ahli maksiat, ataupun imam politikus yang suka nipu sana sini, akhirnya makmum enggak suka untuk menjadi diimami oleh imam yang suka nipu. Nah, ini contoh makmum membenci imam dengan alasan syar'i. Jadi imam, seseorang makruh menjadi imam terhadap makmum yang tidak menyukai dia. Begitu juga makruh kita menjadi imam sedangkan di belakang ada makmum yang lebih faqih, makmum yang lebih pintar dari segi agama, lebih bagus bacaannya. Nah, jangan kita jadi imam, biarin dia yang menjadi imam. Kalau tidak ada dua sebab ini, jadi makmum kita menyukai kita, dan juga tidak ada orang yang lebih faqih, artinya kita labas di situ, keilmuan kita cukup, artinya cukup untuk menjadi imam. Saat itu ketika kita meyakini bahwa keilmuan kita cukup menjadi imam, silahkan maju saat. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan wa yukrahu 'inda dzalika al-mudafa'ah. Ketika itu kalau misalkan kita sudah mampu jadi imam dan kita yakin kita bakal sanggup untuk menanggung semua kekurangan makmum, artinya kita mampu jadi imam, bacaannya lumayan, kemudian fikih kita lumayan, dan tidak ada orang yang lebih alim dari kita di situ. Maka saat itu makruh al-mudafa'ah. Mudafa'ah artinya saling mendorong. Bapak, kamu aja, jangan kamu aja. Makruh saling dorong menjadi imam. Ketika salah seseorang di antara mereka itu sudah mampu jadi imam dan makmumnya setuju kalau dia jadi imam, silakan maju langsung. Jangan saling dorong. Jadi kalau misalkan kita yakin kita mampu untuk jadi imam, ilmu kita cukup, fikih kita cukup, kemudian bacaan kita labas, bagus, dan tidak ada orang lain yang lebih pintar dari kita di situ misalkan, saat itu langsung maju jadi imam. Jangan harus didorong, kamu aja. Jadi jangan tawadhu di tempat yang enggak dibutuhkan. Kadang-kadang kita dalam hal ini tawadhu, saya enggak mau, saya mau, giliran di tempat lain sombong. Enggak. Jadi kalau misalkan kita yakin kita mampu dan kemudian fikih kita bagus, labas, kemudian bacaan kita cukup, silakan maju jadi imam. Wa yukrahul mudafa'ah, saat itu makruh untuk saling mendorong. Jangan makruh. Sedangkan ada kejadian sebagian sahabat yang saling dorong, bagaimana? Ini Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan makruh saling dorong. Ketika ada yang mampu maju, jangan saling dorong. Tapi yang sahabat lakukan, mereka saling mendorong. Satu sahabat nyuruh yang lain nyuruh ini, ya saling mendorong sahabat. Sahabat Rasulullah itu saling mendorong. Gimana itu kejadiannya? Berarti mereka melakukan hal makruh? Tidak. Kata Imam Al-Ghazali, wa ma ruwiya min mudafa'atil imamah baina sahabati radhiyallahu anhum fasababuhu itharuhum man ra'awhu awla bidzalik. Sedangkan yang dilakukan sahabat dulu di masa Rasulullah, sahabat saling mendorong, itu sebabnya adalah karena mereka mengutamakan, mendahulukan orang lain yang dia yakin lebih dari segi keilmuan. Malahan dikisahkan sahabat ini, terutama dalam hal fikih. Oh subhanallah,
wara' mereka kepada Allah, takut kepada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam beberapa riwayat, itu sahabat ketika ada yang tanyakan hukum, datang ke sahabat, ya bagaimana hukum tentang ini. Itu si fulan sahabat tadi, kalau misalkan beliau melempar, tanyain ke si fulan aja, si fulan lebih alim. Datang lagi nih orang nanya si fulan. Begitu lagi itu orang, karena takut mereka, takut menjawab, takut salah. Akhirnya dilempar lagi, tolong tanya ke sahabat fulan, dia lebih alim. Akhirnya gitu lagi sampai dikisahkan balik ke orang pertama. Jadi yang bertanya hukum tadi sampai balik lagi ke orang pertama. Baru saat itu udah kira-kira yang pertama ini udah yakin, berarti semua mereka nggak ada yang menjawab, berarti saya laba, saya jawab. Selama berdiam, selama masih menganggap ada orang lain yang lebih aula, yang lebih alim, saat itu mereka saling menyuruh orang, silahkan mau bertanya si fulan. Kalau kita sekarang nggak, malahan banyak dari kita sudah menjawab sebelum tahu pertanyaan. Kadang-kadang sebagian mufti, ya astagfirullahaladzim, belum mendengar habis pertanyaan sudah ada jawaban. Ini enggak dianjurkan dalam Islam, tidak dianjurkan. Mufti ini harus, karena dia mewakili Allah. Apa sama dengan ketika orang mengatakan ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini hukumnya wajib. Sama dengan dia seolah-olah dia mengatakan, wahai manusia, ini Allah hukum Allah dalam hal ini seperti ini. Hukum Allah dalam masalah ini. Hukum Allah dalam masalah ini haram. Hukum Allah dalam masalah ini wajib. Artinya dia mewakili Allah saat ini. Makanya ulama dulu paling takut dalam berfatwa hukum. Karena fatwa hukum mengatakan halal, haram, sunnah, makruh, itu dia saat itu sedang mewakili Allah Subhanahu wa taala. Sedang mewakili Allah Subhanahu wa taala. Terutama para sahabat, itu para sahabat paling takut dalam berfatwa hukum. Sampai seperti itu disuruh ke yang lain yang lebih alim, ntar nyuruh lagi, ngelempar lagi sampai balik ke orang pertama. Baru orang pertama ngejawab. Radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga dalam hal menjadi imam, para sahabat dulu saling ngedorong. Itu sebabnya kenapa? Karena mereka menganggap masih ada orang yang lebih alim. Oh, si fulan lebih alim, biar si fulan. Dan si fulan menganggap ada orang lain yang lebih alim, dia saja. Jadi sebabnya karena mereka mengutamakan orang yang lebih alim dari dia. Ataupun alasan yang kedua, sebab mereka sahabat saling mendorong, atau khaufuhum ala anfusihim as-sahwa khatar daman tara salatihim. Karena sahabat itu takut terhadap diri mereka, takut lupa. Takut ada sebagian antara yang kelupaan, takut terjadi lupa, ataupun mereka takut membahayakan salat makmum. Kalau ntar tiba-tiba salat saya kurang sempurna, salat makmum bermasalah, kasihan mereka ramai. Jadi dari sini sehingga sebagian sahabat takut mengemban, takut mengemban beban yang sangat berat dari salat makmum. Akhirnya sebagian dari mereka saling mendorong, biar si fulan saja. Jadi sebab mereka saling mendorong itu. Radhiyallahu anhum. Fa innal a'immah bumana. Karena imam ini menjadi dhamin. Dhamin artinya yang menanggung kekurangan salat jamaah, kekurangan makmum. Misalkan makmum ada yang masbuk, makmum enggak sempat baca Fatihah sempurna, itu yang menanggung Fatihah siapa? Imam. Kalau imamnya enggak sempurna bagaimana? Gimana seorang imam diri salatnya saja belum sempurna ingin menanggung salat orang lain? Itu yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Itu ketentuan yang pertama. Jadi kita jangan menjadi imam di tempat di mana orang di situ tidak menyukai kita, yang pertama. Kemudian jangan kita jadi imam di mana di situ ada orang lain yang lebih alim. Ada orang lain yang lebih faqih, yang lebih bagus bacaannya. Dahulukan dia. Walaupun dia bisa dikatakan lebih muda. Jadi imam ini enggak dilihat ke tua, enggak dilihat ke jenggot, enggak bukan berarti ketika jenggotnya putih, dia jadi imam, enggak. Jadi tidak dilihat ke uban, tidak dilihat ke putihnya jenggot. Itu yang pertama. Yang kedua, ats-tsaniyah, ketentuan kedua kata Imam Al-Ghazali, idza khuyyira al-mar'u bainal adhani wal imamati fayanbaghi an yakhtara al-imamah.
Yang kedua, apabila dikasih pilihan, seseorang dikasih pilihan antara azan dan imamah, menjadi imam. Kamu saya kasih pilihan, jamaah di situ ngasih pilihan, karena ini orang mampu dua bidang, suaranya bagus untuk azan dan dia juga mampu jadi imam. Apabila dikasih pilihan untuk azan atau jadi imam, saat itu fayam bagi an yakhtar al imamah, dia saat itu lebih baik menjadi imam, milih jadi imam. Jadi mungkin menurut Imam Al-Ghazali, beliau lebih mendukung pendapat imam lebih afdal dibanding azan. Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan azan lebih afdal dari imam. Azan lebih afdal dari imam. Karena azan ini memanggil orang untuk salat. Kalau orang enggak datang gimana mau jamaah? Enggak ada fungsi imam. Alasan dia mengatakan azan lebih afdal. Karena terjadi jamaah karena azan. Kalau misalkan enggak ada azan di masjid, enggak ada azan. Artinya orang-orang enggak ke masjid, enggak ada jamaah. Ngapain imam kalau sendiri mau jadi imam enggak ada jamaah? Artinya sebagian ulama mengatakan azan lebih afdal. Tapi di sisi yang lain, sebagian ulama yang lain termasuk Imam Al-Ghazali, imam lebih afdal. Kenapa? Karena beban yang ditanggung imam lebih besar dibanding beban yang ditanggung azin. Dari sini semakin banyak beban, otomatis haknya lebih besar, pahalanya lebih besar. Kalau misalkan orang kerja 1 jam dan kerja 2 jam, otomatis lebih besar gaji yang kerja yang 2 jam. Artinya semakin besar beban, maka semakin besar juga jatah yang didapatkannya. Imam Al-Ghazali beliau lebih condong ke pendapat yang mengatakan imam lebih afdal. Ala fa inna likulli wahidin minhuma fadla. Karena bagi tiap-tiap yang satu dari imam ataupun azan itu memiliki kelebihan masing-masing. Imam ada kelebihan sendiri, azan ada kelebihan sendiri. Kenapa enggak digabung aja imam? Udah gabung aja biar dua-dua dapat. Bagaimana? Boleh atau tidak? Walakin al-jam'a makruh. Akan tetapi menggabungkan makruh. Ini orang pengen dia jadi azan, dia muadzin, dia iqamat, dia imam, dia semua. Makruh. Ngambil salah satu. Kalau misalkan pengen jadi imam, suruh azan orang lain. Kalau azan jangan imam, suruh orang lain. Jangan mentang-mentang bisa semua, pengen dia jadi semua. Pengen dia azan, kemudian dia iqamah, sekaligus dia imam, dia wirid. Oh ya salam. Kalau hari Jumat pengen dia semua. Dia azan, selesai azan naik ke mimbar khutbah, turun khutbah jadi imam. Oh salam. Marhaba. Ya, siapanya? Ya bisa jadi yang punya masjid. Beliau macam-macam, beliau punya masjid. Tapi kalau di kampung kadang imamnya itu pasti datangnya duluan, jadi harus azan. Iya. Dia mau kalau seperti itu memang udah nggak ada. Ini ketika dikasih pilih, ada pilihan antara imam dan azan. Artinya ada orang lain yang salah satu. Ini kalau yang seperti itu kejadian memang ya, beliau azan iqamah juga, soalnya makmumnya itu nggak ada yang mau. Sampai nggak ada yang mau, mereka udah kayak sepuh ataupun. Ya kalau udah nggak ada pilihan lain, ya mau tidak mau. Seperti yang kisah di masjid ini dulu, siapa yang sudah meninggal Pak Jarwo, katanya beliau yang adzan, beliau yang iqamah, beliau yang salat sendiri. Radhiyallahu Allah yarhamuh. Semoga beliau masuk surga. Sering. Kalau nggak ada pilihan ya mau tidak mau. Marhaba. Ada kejadian mereka itu sedang istirahat karena waktu itu panas. Itu ingin tidak terlambat bekerja. Jadi begitu kami masuk dari tempat dan sholat di depan sudah hari, terus ada orang lain mengadakan berjemaah lain. Berjemaah lain di belakangnya. Bagaimana hukumnya?
Kalau nggak darurat jangan. Ya kan? Kecuali seperti tadi memang kita ada ketinggal mobil atau ada alasan yang kira-kira dimaafkan, ada kebutuhan darurat itu dimaafkan. Tapi yang pada dasarnya makruh. Yang hukum dasar kalau nggak ada faedah sama sekali, nggak ada, bukan darurat, nggak ada alasan, tiba-tiba bisa jadi itu orang benci ke imam ini, saya nggak suka itu imam, pengen bikin jamaah lain. Nah, makruh dalam satu masjid dua jamaah berbarengan. Ini terlibat atau ketinggalan bekerja maksudnya. Ya, kalau itu kan ada hajat, artinya ada di situ darurat mereka. Kalau misalnya ngikut imam ini, ntar mereka telat kerja, ketinggal kerja, dimarahin sama bosnya. Ya, silahkan. Tinggal ngasih tahu aja ke imam nih biar nggak terjadi fitnah. Tinggal ngasih tahu aja ke imam rawatib, maaf Pak, bukan kami berarti kami nggak mengikut Bapak. Kami cuma karena kami kebetulan berburu-buru, akhirnya harus sholat sendiri. Tapi kalau bisa di luar masjid lebih baik. Artinya misalkan di masjid ya di luar, jangan di sini tengah-tengah nih. Ya, artinya kita berusaha untuk tidak terlalu mencolok lah. Maksudnya jangan dianggap kita kalau politik itu lawan politik pemerintah, oposisi. Jangan bikin oposisi di masjid. Ya, kalau silahkan di samping-samping lah, Mas. Tapi selama tidak ada darurat jangan. Makruh bikin dua jamaah dalam satu masjid berbarengan. Jadi kembali ke sini, alakin al-jam'a makruh, menggabungkan antara azan dan iqamah. Kita semua yang handle, kita yang azan, kita yang iqamah, kita yang imam lagi, masya Allah. Hukumnya apa? Makruh. Oh, jangan. Artinya kita juga harus memberi orang lain kesempatan untuk ngambil pahala. Nah, jangan kita doang yang pahala semua, kita enggak ngasih kesempatan ke orang lain juga. Bal yang bagi an yakuna al-imam ghairal muadzin, akan tapi yang sepatutnya bahwa yang menjadi imam itu bukan muadzin, imam bukan muadzin. Nah, jadi imam sendiri, azan, muadzin sendiri, beda-beda. Ya, bal yang bagi an yakuna al-imam ghairal muadzin, ini makruh. Kemudian wa idza ta'azzara al-jam'u fal imamatu aula. Jadi lebih baik kita milih jadi imam. Jangan kita antara azan dan iqamah, antara azan dan imam lebih baik. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau lebih cenderung bahwa imam lebih aula. Wa qala qailun al-adzan aula, dan ada sebagian ulama mengatakan azan lebih aula. Ada ulama yang mengatakan azan lebih aula, azan lebih afdal dibanding imam. Lima naqalnahu fi fadilatil azan, itu karena ada dalil juga, ada dalil yang membicarakan tentang fadilah azan. Malahan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala inni minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, siapa lagi yang perkataannya lebih bagus dari orang yang menyeru kepada Allah. Nah, kata Sayyidatuna Aisyah, itu ayat itu maksudnya orang azan. Karena orang azan ini menyeru umat manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fadilah azan besar, fadilah azan. Ya, kalau ada kesempatan tiba-tiba kita duluan masuk ke masjid, azan aja sekali-sekali. Biar minimal kita di hari kiamat ketika dipanggil ini orang-orang azan masuk surga, oh saya pernah saya dulu sekali di Masjid An-Nasr. Usah daripada antar kalian suara saya jelek ya. Kalau suara jelek bagaimana? Daripada antar orang pada takut mendengar di rumah. Giliran salat sama istri di rumah, misalkan sekali-sekali telat ke masjid, salat sama istri azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan azan enggak harus diangkat suara pakai mic, enggak harus. Azan sunnah, walaupun kita azan salat berjamaah berdua di rumah sama istri, sunnah azan. Kadang-kadang salah ngambil iqamatnya saja. Seharusnya jangan iqamah dan azan sekaligus. Nah, itu yang lebih bagus. Pertama azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sudah azan.
Baru kemudian iqamah langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya la salahan fala qamtu salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salat. Nah, lebih baik azan dan iqamah. Itu yang jadi kata Imam Al-Ghazali, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa iqamah azan lebih aula. Dan di hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Yang imam ini adalah orang yang menanggung beban orang lain, imam. Sedangkan muadzin mu'taman. Muadzin ini orang yang dipercayakan. Orang yang dapat kepercayaan. Karena muadzin dia bertugas untuk yang berfungsi untuk memberitahukan ke masyarakat tentang waktu azan. Apa makna Allahu Akbar? Seolah-olah muadzin mengatakan, wahai masyarakat, bapak ibu semua, waktu zuhur sudah masuk. Makanya dia dipercayakan. Kemudian di hadis yang lain Rasul mengatakan, di hadis diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-imamu amin. Imam ini adalah orang yang dipercayakan. Fa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku' maka kalian ruku'. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud maka kalian sujud. Wa fil hadis, di hadis yang lain seperti diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abi Dawud alaihi rahimahullah, fa in atamma falahu wa lahum. Maka jika imam menyempurnakan salatnya, artinya salat imam Masya Allah sempurna, rukunnya, sunnahnya, makruhnya semua ditinggalkan, sempurna salat imam, falahu wa lahum, maka bagi imam dan bagi makmum dapat. Masya Allah. Fa'in wa inna qasa, dan jika salat imam kurang, fa'alaihi, maka wajib, maka yang bermasalah diri imam, la alaihim, makmum aman. Makanya dalam fikih, di hukum fikih ini mungkin kalau kita jadi imam harus tahu dalam hal ini. Jika imamnya berhadas, misalkan subhanallah imamnya lupa wudu tiba-tiba salat, Masya Allah, selesai salat baru ingat, tadi lupa wudu. Ini bagaimana imam? Imam wajib ngulang salatnya. Imam wajib ngulang karena beliau enggak sah salat imam. Makmum tidak perlu. Karena ini kesalahan imam. Makmum tidak perlu ngulang kalau hadas. Kalau imamnya berhadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Jadi imam malamnya keluar mani, subhanallah misalkan. Kemudian subuh enggak tahu, tiba-tiba beliau enggak tahu keluar mani, salat. Allahu Akbar. Imam selesai salat tiba-tiba kayaknya keluar mani. Apa yang harus dilakukan? Imam silakan pulang mandi salat lagi. Makmum enggak perlu. Makmum bagaimana imamnya enggak sah? Makmum enggak perlu karena ini kesalahan salat imam. Ataupun najis. Imam bernajis. Tapi najisnya najis yang khafi. Najis khafi artinya najis yang jika diperhatikan tidak terlihat. Contoh, misalkan imam keluar madhi di celana dalam. Misalkan celana dalamnya kotor ataupun baju dalamnya najis. Yang makmum kalau memperhatikan imam enggak bakalan ketahuan itu najis. Ataupun ada najis kencing misalkan udah kering. Yang sudah kering. Ini namanya najis al-khafi, najis yang tersembunyi. Imam salat dalam keadaan bernajis, tapi najis khafi. Selesai salat baru keingat, saya bernajis. Makmum bagaimana? Makmum enggak perlu ngulang. Makmum sah salatnya semua. Imam doang harus ngulang. Kecuali najisnya zahir. Kalau najis zahir enggak. Misalkan najis di sini. Najis di pakaian luar. Kelihatan najisnya. Kalau diperhatikan terlihat najisnya. Kemudian imam salat, makmum diikut. Itu makmum ulang. Kenapa makmum ulang? Karena kesalahan makmum. Kenapa tidak ngecek dulu imamnya? Jadi dalam hal ini kalau imam berhadas ataupun imam bernajis tapi najis yang khafi, dimaafkan. Makmum sah salat. Tak perlu ngulang.
Kalau najisnya zahir, baru makmum ulang, karena itu dianggap kekurangan, kesalahan dari makmum sendiri. Begitu juga kalau sujud sahwi. Subhanallah. Sujud sahwi kata ulama, kalau misalkan yang ragu imam ragu, imam melakukan kekurangan, imam enggak tasyahud awal, maka imam sujud, makmum sujud. Imam sujud, makmum sujud, walaupun kesalahan imam. Contoh misalkan kita datang rakaat terakhir, rakaat keempat, imam tadi rakaat kedua enggak tasyahud awal. Sudah? Imam enggak tasyahud awal. Kemudian kita rakaat terakhir, kemudian imam sebelum salam sujud sahwi. Kita ikut sujud sahwi. Ikut sujud sahwi. Kan saya enggak, imam itu salah imam, walaupun salah imam. Walaupun salah imam. Karena kekurangan imam juga efek ke jamaah. Subhanallah. Kemudian di hadis yang lain Rasul mengatakan, ini semua hadis yang menyebutkan bahawa azan lebih afdal. Tapi Imam Ghazali tidak sependapat. Beliau mengatakan imam lebih afdal. Di hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adzana fi masjidin 7 sinin. Siapa saja yang azan di satu masjid selama 7 tahun. 7 tahun azan. Jadi muadzin selama 7 tahun. Wajabat lahul jannah, maka pasti dia surga. Cuma 7 tahun jadi muadzin. Enggak mudah 7 tahun jadi muadzin. Marhaba. Ya, mau dibayar bagi muadzin. Apakah itu dapat uang ataupun tidak dapat? Karena azan ini paling ribet. Perbuatan di dunia ini yang paling capek azan. Karena azan ini adalah untuk ngecek waktu, untuk mengepas waktu. Itu enggak mudah itu. Saya pernah jadi muadzin 2 tahun. Mati-matian itu jadi muadzin. Lebih kalau saya lebih senang jadi imam dibanding muadzin. Muadzin memang mudah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mudah. Tapi untuk nepati waktu itu enggak mudah. Makanya kalau muadzin sekali-sekali kurang kita maklumi. Karena kalau kita disuruh jadi muadzin paling seminggu kuat. Tak mudah jadi muadzin. Malahan saya dulu ketika di Yaman jadi imam dan muadzin sekaligus 2 tahun. Itu pernah berapa kali karena kita capek di kuliah malam, besok ujian, malam murajaah, capek. Akhirnya subuh enggak salat, sampai ada jam pintu masjid kunci. Subhanallah. Saya jadi imam, saya jadi muadzin karena saya imam subuh. Akhirnya pintu masjid kunci. Kalau kunci tidak saya di asrama tidur. Imamnya ketiduran. Akhirnya makmum salat di luar semua. Tapi ajibnya mereka enggak ada protes. Itu yang saya suka. Mereka itu memaklumi. Kadang-kadang kita enggak maklumi. Jadi kita mau orang lain harus jadi malaikat, enggak boleh salah sedikit pun. Kita syaitan. Kita kadang-kadang menuntut orang lain harus jadi malaikat, sedangkan diri kita syaitan. Kita syaitanir rajim. Tapi orang lain harus jadi malaikat. Enggak boleh salah sedikit pun orang lain. Giliran kita syaitanir rajim, semua adalah kita lakukan. Enggak boleh seperti itu. Kita harus adil. Apa yang kita hadap untuk yang kita berlakukan untuk diri kita sendiri juga kita lakukan untuk orang lain. Jangan giliran orang lain salah, paling besar suara kita. Giliran kita yang salah, ngek ketahuan. Na'udzubillah, manusia wataknya seperti itu. Syaitan, itu syaitanir rajim. Orang-orang seperti itu syaitanir rajim, itu syaitan berbentuk manusia. Hati-hati. Misalkan kok muadzin kadang-kadang telat sekali, wajar, maklum. Karena enggak mudah jadi azan. Untuk menepas waktu. Kadang-kadang saya juga pernah azan. Saya punya kawan di Yaman juga. Karena dia takut telat, akhirnya azan seharusnya jam 12, dia azan jam 10. Karena pas bangun, udah telat, tiba-tiba mungkin salah melihat jam atau bagaimana. Itu muadzin itu paling itu, apalagi tidur. Saya pernah ngalamin soalnya. Pernah jadi muadzin 2 tahun. Ketika bangun subuh itu langsung azan, lari.
Sampai harus lari sampai ke masjid pegang mic langsung sudah. Takut azan tiba-tiba masih jam 2. Itu maklum wajar. Karena orang lagi ketika ngebangun tiba-tiba waduh belum azan bagaimana? Langsung lari pegang mic. Biasa itu. Jadi kita misalkan kurang sekali-sekali maklum, wajar. Karena kalau kita di posisi dia, wallah kita seminggu enggak kuat seminggu. Nah, jangankan sampai setahun, setengah tahun, seminggu enggak kuat. Enggak mudah jadi muadzin. Untuk ngepasin waktu itu enggak boleh lebih semenit, enggak boleh kurang semenit. Capek, saya udah ngalamin soalnya. Nah, udah ngalamin. Cuman bagusnya di tempat saya imam orangnya enggak protes. Telat-telat azan sekali, kadang-kadang 10 menit. Nah, pas ngalamin, wajar. Tapi jangan keseringan, artinya hal yang dimaafkan. Tapi kalau seminggu 5 kali ya itu enggak juga, itu kesalahan, itu patut dimarahin. Tapi kalau misalkan dalam sebulan sekali, 2 minggu, sebulan sekali kesalahan, ya wajar. Terlalu cepat azan kadang-kadang. Azan lebih cepat 20 menit, azan lebih cepat 1 jam, maklum. Karena orang muadzin itu enggak mudah. Tiba-tiba pas yang sering terjadi, saya di sana di Yaman tuh pas azan subuh. Kebangun jam 2 kadang-kadang, kebangun jam 3. Waduh, belum azannya bagaimana, ngelihat jam, kadang-kadang ngelihat jarum panjang, ini jarum pendek kelihatan. Misalkan jarum panjang di jam 6, jam 5 ataupun jam 5, padahal jarum pendeknya di jam 2. Kadang-kadang kita baru bangun melihat jam, udah jam 6. Itu ngambil langsung pegang mic aja. Mau ngapain lagi? Udah telat. Langsung pegang mic azan, tiba-tiba cek sekali lagi masih jam 3. Itu sering terjadi dan enggak sekali 2 kali. Makanya kita harus maklumi, jangan prinsip kita orang lain harus jadi malaikat, kita syaitanir rajim. Jangan seperti itu. Artinya giliran orang lain salah sekali-sekali, maklum, wajar. Dia manusia bukan malaikat. Dia juga manusia. Makanya di sini kata Rasul, man adzana fi masjidin 7 sinin. Siapa saja yang azan di satu masjid selama 7 tahun, wajabat lahul jannah. Wajib baginya surga. Kemudian waman adzana 40 yaum aman. Siapa saja yang azan selama 40 tahun. Salam. 40 tahun. Apa balasannya? Dakhalal jannah bighair hisab. Masuk surga tanpa hisab. Cuma enggak mudah 40 tahun. 40 tahun kita seminggu aja enggak kuat sih. Enggak mudah jadi imam. Jadi muadzin. Kalau jadi imam mudah, masih ada kesempatan. Pas dengar azan, bangun wudu, masih ada kesempatan. Muadzin enggak ada. Muadzin kebangun langsung azan. Subhanallah. Ini yang mengatakan pendapat mengatakan azan lebih aula. Tapi yang sahih kata Imam Al-Ghazali annal imamata afdal. Sesungguh imam jadi afdal. Imam afdal. Alasannya kenapa? Id wadaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena Rasul jadi imam. Rasul bukan muadzin, Rasul jadi imam. Yang dilakukan Rasul otomatis lebih besar faedah lebih besar pahala dibanding yang dilakukan orang lain. Wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, dan begitu juga Sayyidina Abu Bakar jadi muadzin, Sayyidina Umar jadi muadzin, dan imam-imam setelah mereka Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman semuanya jadi muadzin. Jadi imam, astagfirullahaladzim, maaf, jadi imam. Artinya mereka di situ bisa dipahami bahwa imam lebih afdal. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan hal-hal yang lain masih menyangkut imam, masih menyangkut jamaah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam.